Apa kabarnya hari ini? Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan satu pujian, yaitu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sudah saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Moses. Adik-adik semua, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita mulai. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. 1 minggu yang lalu Tuhan sudah bersama dengan kami di dalam kegiatan kami masing-masing, baik dalam pendidikan kami maupun kebersamaan kami bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini
Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada Tuhan walaupun hanya melalui virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa dalam kerjaan sorga, kami datang berdoa ya Tuhan pada sore hari ini. Kami datang membawa segala pergumulan kami kepada-Mu. Kami datang berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam pendidikan kami, dalam masa remaja kami Tuhan akan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan dalam kehidupan kami secara khusus ya Tuhan, di dalam menjalani masa remaja kami. Begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi, tetapi kiranya Tuhan akan selalu menolong kami, menyertai kami sehingga kami boleh ya Tuhan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerjaan surga, pada sore ini ya Tuhan kami datang berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang begitu setia mendidik kami dan menjadikan nafkah kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami dalam jalan pendidikan kami, ya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan di masa pandemi ini, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah mengurangi semangat kami untuk selalu berharap kepada-Mu. Bapa dalam kerjaan surga, pada sore ini Tuhan kami datang berdoa untuk organisasi kami, Kerja Kebaik Jemaat Barabarang, ya Tuhan berkati kami. Berdoa untuk tim gembala dan majelis kan, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan mereka. Terkhusus ya Tuhan dalam mengangkat pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan, ya Tuhan akan berkati. Kami berdoa untuk persekutuan kami sekolah PSM, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Baik guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan akan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan di dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Bapa dalam kerjaan surga, kami datang berdoa ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berdoa, kami punya kerinduan ya Tuhan supaya satu saat kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, kami datang menyerahkan ya Tuhan kami ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan Tuhan, ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Moses. Sebelum itu, marilah kita mengangkat pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom semuanya. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu begitu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Mohon urapan dari surgawi menguasai hati dan pikiran hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan pada hari ini boleh tersampaikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dari remaja kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuasai mereka ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat memahami apa yang disampaikan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat sore. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh pertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu bisa membawa berkat bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Efesus pasal 2, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dalam menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup karena anugerah Tuhan. Dari teks pembacaan kita hari ini, kakak akan bagikan atas tiga bagian. Yang pertama itu ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, di mana teks ini berbicara tentang keadaan kita sebelum diubah oleh Tuhan. Dan yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-9 adalah keadaan manusia setelah diubah. Dan ayat 10 adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan setelah diubah oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita pada sore ini, yang pertama adalah apa itu anugerah? Yang kedua, mengapa Tuhan mau menerima kita yang berdosa ini? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah menerima keselamatan atau anugerah daripada Tuhan? Tentunya adik-adik semua akan bersuka cita ketika menerima sebuah hadiah yang seharusnya adik-adik tidak terima, tetapi diberikan. Apalagi kalau hadiah itu kita tidak mampu beli, tetapi diberikan kepada kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Seperti itulah anugerah daripada Tuhan. Apa yang seharusnya kita tidak layak kita terima, tetapi Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Yang pertanyaan kedua adalah mengapa Tuhan mau menerima kita yang berdosa ini? Nah, dalam bacaan kita tadi dalam ayat 4
4 dan sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dan melimpah kepada kita semua. Nah, teks ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Kita yang dulunya adalah orang yang berdosa yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kita. Kehidupan kita dulu tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mau menerima kita sebagai anak-anaknya, menjadi alat kemuliaan-Nya. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menjelaskan perbedaan yang sangat berlawanan antara kehidupan kita yang lama dan yang baru. Kita dulu orang yang seharusnya binasa, dibinasakan oleh Tuhan, hidup dalam dosa, pikiran-pikiran kotor, atau mungkin hidup dalam pornografi yang begitu merajalela untuk remaja saat ini. Tetapi Tuhan yang kaya dengan kasih karunia-Nya boleh menyelamatkan kita sehingga kita tidak dimurkai oleh Tuhan. Dan yang menjadi tanggung jawab kita adalah di dalam ayat yang ke-10. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan itu? Yang harus kita lakukan adalah kita hidup memuliakan Tuhan oleh karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tanggung jawab kita adalah kita harus melayani Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta yang ada kita miliki. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 10 tadi dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik di sini maksudkan adalah kita harus hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Pastinya adik-adik semua memiliki talenta atau diberikan talenta oleh Tuhan. Ada yang bisa worship leader atau WL, ada yang bisa bermain musik dan menari. Pasti banyak talenta yang Tuhan berikan. Masing-masing punya talenta. Gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Banyak juga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, baik secara materi maupun kesehatan. Gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Jika kita melihat kembali kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hidup di padang gurun yang begitu susah, yang begitu sulit. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi mereka, maka mereka bisa mati. Kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan bagi mereka, di mana pada pagi hari tersedia manna bagi mereka, dan pada siang hari ada tiang awan yang melindungi mereka, dan pada malam hari ada tiang api untuk menerangi ketika mereka berjalan. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan bagi orang Israel, maka mereka pasti akan mati. Dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika melayani Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Bukan demikian. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kita telah diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan yang baik untuk hidup untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita ingin diselamatkan kita melayani Tuhan, tetapi karena kita memang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang anugerah, sesuatu yang harusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita? Karena kasih karunia Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga dia memberikan kepada kita, yaitu keselamatan. Dan dengan keselamatan itu, gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup sesuai dengan anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Mari kita menyanyi, kami bawa pujian. Kami persembahkan
kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Ya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan, minggu depan kami boleh kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk menolong kami, memimpin kami dalam jalan kehidupan kami pada hari ini dan kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.